Assalamualaikum sahabat setia Pleman Rumahan dimanapun berada. Assalamualaikum sahabat Josterop, sahabat PCMI dan Pleci mania lainnya. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman Pleman semua. Dan juga salam kenal buat yang baru mampir. Nama saya Andri Suban, ada Facebook saya Andri Suban. Nah, kali ini saya mau membahas seputar pleci, yang mana pleci itu susah jinak. Nah, ada satu cara teknik menjinakkan pleci jinak dalam beberapa detik. Nah, ini belum pernah saya share. Biasanya penjinakannya dengan semprot, terus juga digantung di tempat rendah. Nah, itu bisa seperti itu, cuma butuh waktu lama. Ada yang teknik dimana langsung dia bisa jinak, jadi nggak pakai ribet. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, biar lebih enak, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, ini saya ada satu pleci. Nah, ini yang gacuan ini dia masih masih belajar roll lah, masih lumayan, masih proses. Nah, jadi kemarin itu untulannya lepas. Nah, setelah untulannya lepas, kita carikan lagi pleci. Ini satu ada, masih baru, belum saya terapi sih, jantan atau betina, cuma dipiling-piling dia, dikira-kira sepertinya betina. Nah, wah, girasnya bukan main. Ini belum lihat kotorannya, masih kotorannya pisang, belum pur. Jadi kotorannya masih pisang, dia masih giras banget. Nah, ini akan langsung saya bikin jinak dalam beberapa detik. Nah, ini dia masih giras banget. Jadi saking girasnya dia mangap-mangap karena kecapean. Kita langsung eksekusi. Nah, kalau biasanya mau megang burung itu harus disemprot dulu. Cuma kalau untuk terapi ini nggak usah disemprot. Dan kalau bisa jangan disemprot, tapi harus lebih hati-hati. Kucingnya teh, kucingnya bawa dalam, kucing bawa dalam. Nah, ini yang mana pleci ini kan dia sering didis. Nah, ini yang dinamakan hipnotis. Jadi pleci ini sering saling rapihin bulu. Ketika dia dirapihin bulunya itu sama untulannya atau sama pasangannya, dia selalu keenakan. Jadi dikosok-kosok terus aja seperti dirapihin bulunya. Nah, gini pelan-pelan biar lebih jelas lagi. Jadi dilus-lus di bagian leher yang dekat paruh, dilus-lus. Nah, ketika dia dilus-lus, dia akan masuk ke dalam bawah alam sadar seperti keenakan atau nyantai, sehingga dia tidak terlalu sadar. Nah, ini bukan pura-pura mati ya. Nah, karena pleci ini bukan jenis yang burung yang pura-pura mati. Nah, ini dia dalam beberapa detik dia langsung keenakan, dilus-lus lagi. Ini burung yang terlalu giras langsung jinak. Nah, dia keenakan.
Jadi kalau burung pura-pura mati itu biasanya bukan pleci, tapi sering jenis burung remetuk laut. Kalau remetuk laut dia sering pura-pura mati seperti burung mati. Nah, kalau ini dia bukan pura-pura mati, dia masih sadar, tuh mata masih melek. Tuh. Jadi terlalu santai, posisi terlalu santai. Seperti pasangan kalau diuntul itu biasanya diem, dia keenakan. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Burung ini sehat, nggak sakit. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa nggak bisa dibasahin. Kalau bisa jangan dibasahin dengan posisi kering. Nah, ini sering saya amati ketika burung pleci itu saling merapikan bulu sesama pasangannya. Nah, ketika dirapikan ini sampai dia itu nggak sadar pasangannya itu sudah makan atau dia sudah dilepas, tapi dia masih posisi seperti itu. Nah, cuma ini kalau bisa cara seperti ini namanya hipnotis pleci, memasuki alam bawah sadar dia dengan rasa kenyamanan. Ini untuk pleci betina. Nah, ini saya jinakkan seperti itu karena ini untulan yang jantan ini. Kalau untuk jantan buat rumahan, kalau dijinakin seperti itu, dia ketika ada kita dia nggak mau bunyi biasanya. Ketika ada kita bukannya bunyi, malah dia minta dielus-elus dengan merindingkan bulu. Nah, terus kalau buat masalah gantangan, ya nggak tahu ya baik atau enggak buat digantangan, soalnya saya cuma sekedar buat hobi rumahan dan berbagi buat teman-teman semua. Nah, terus kalau udah seperti itu dia langsung seperti itu jinak saat awal, nanti ketika dia sudah sadar dia giras lagi. Nah, dan itu harus berkali-kali dilakukan, nggak cukup sekali. Nah, jadi jinak dalam beberapa detik karena dia di bawah alam sadar, bukan karena jinak ketika dia sadar, tapi ketika konsisten dilusin ya, selagi sempet pagi, selagi sempet siang, selagi sempet sore, kita lusin terus. Nah, dengan lama-lama ketika ada kita dia akan nyaman. Nah, terutama buat teman-teman mungkin yang mau ternak karena takut aktivitas manusia, betinanya ini kan harus nyaman sama lingkungan, terutama orang yang merawat. Jadi dengan cara seperti ini buat ternak itu bagus karena dia nggak takut dengan manusia atau dengan takut yang merawat. Nah, jadi buat teman-teman itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, dan juga mohon koreksinya buat para suhu, para master, apabila ada kesalahan disampaikan di kolom komentar, jangan sungkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Pleman Rumahan. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.